Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din wa akhwat a'azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, yaitu permainan, walahwun, sesuatu yang membuat lalai, wazinah, perhiasan, watafakhurum bainakum, dan tempat saling membanggakan di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, dan tempat orang memperbanyak harta dan anak-anak. Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya dunia itu. Agar kita mengetahui hakikat dunia, seberapa berharganya dunia itu bagi kita. Oleh karena itu, ikhwafiddin azinallahu iyyakum, untuk mengetahui bagaimana hakikat dunia itu, maka kita harus mengambil sumber dari Sang Pencipta dunia. Karena dialah yang lebih mengetahui tentang hakikat dunia itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, i'lamu, ketahuilah. Di mana kita harus mengilmui tentang hakikat dunia itu bagaimana sebenarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita sebagai seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Tidak hanya sampai di situ. Tapi kita dituntut untuk mengilmuinya. Untuk mengilmui apa saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam masalah dunia juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan i'lam annahu la ilaha illallah. Wa'lam annahu la ilaha illallah.
Kita disuruh untuk mempelajari tentang kalimat la ilaha illallah yang tentunya sumber yang paling akurat adalah dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau kita mau mengetahui tentang hakikat dunia itu bagaimana sebenarnya. Bagaimana sebenarnya bentuk daripada dunia itu. Bagaimana sebenarnya nilai daripada dunia itu sebenarnya. I'lamu, kalian harus ketahui, pelajari. Dan sumbernya itu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita ingin mengetahui hakikat dunia itu, kita ambil sumbernya dari orang-orang kafir, nggak akan dapat. Kalau kita ambil hakikat dunia itu dari pengertian orang-orang sufi, nggak akan dapat hakikat yang sebenarnya. Gali Quran dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya. Annamal hayatud dunya. Kalimat annama yaitu innama ini yufidul hasr, menunjukkan sebuah batasan. Kalau saya katakan netbook saya ini hanyalah merek begitu. Apa namanya? Kalimat hanyalah itu menunjukkan sebuah batasan. Sebagaimana kalimat innama ataupun annama yang biasa disebut oleh para rasul ya, di mana para rasul mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Dari sisi manusianya, Rasulullah sama seperti kalian. Tidak ada bedanya. Makan ya makan, minum ya minum, nikah ya nikah, begitu. Sama seperti kalian. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ketahuilah, katakan ya Muhammad, aku itu hanyalah manusia ya sama seperti kalian. Makanya dari sisi manusia ini banyak yang membangkang para rasul-rasul terdahulu. Ya, para rasul-rasul terdahulu diingkari oleh umatnya dari sisi ini. Ya, kalau dari sisi itu tentu para rasul yang diutus ke dunia ya dia itu manusia sebagaimana manusia yang lain. Makanya mereka mengatakan ma li hadzal rasul, kenapa ini rasul seperti ini? Mereka sebutkan ta'kulu mimma ya'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma tashrabun. Ya, dia kan rasul. Kok rasul itu makan sebagaimana apa yang kalian makan? Dan dia juga minum sebagaimana apa yang kalian minum. Itu jadikan alasan untuk membangkang seorang rasul. Dari sisi mereka lihat dari manusianya. Jadi maunya itu kalau rasul itu makannya baja begitu. Maunya begitu, baru mereka beriman. Padahal itu hanya sekedar alasan untuk membangkang, ya. Alasan untuk membangkang. Kalaupun Rasul itu bisa makan gunung, mereka tidak akan mau beriman. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku itu hanyalah manusia seperti kalian. Artinya jangan kalian jadikan aku sebagai Tuhan, begitu yang layak untuk disembah. Qul i'lamu annama. Ketahuilah annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, ini menunjukkan sebuah batasan. Menunjukkan sebuah batasan. Kehidupan dunia itu hanyalah. Jadi bukan suatu hal yang yang hebat, yang sangat berharga, hanyalah. Ketika antum kalau mau melamar anak gadis orang, kerja di mana? Nah, Pak, saya hanyalah guru honorer. Akan begitu kan? Kan enggak, Pak saya honorer, enggak laku itu. Jadi hanyalah menunjukkan satu hal yang terbatas. Ikhwatiddin azanallahu wa iyyakum. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan dunia. Dunia itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dikatakan dunia dikarenakan kemungkinan ada dikarenakan dua hal. Dunia lidunuwihi. Lidunuwihi ini artinya karena dekatnya zaman itu dengan kita. Ya, kita ini sekarang berada di dunia, dekat dengan kita. Kemudian apa lagi?
lidaniyatihi, dikarenakan hinanya dunia. Makanya dikatakan dunia. Dikarenakan dekatnya zaman itu ke kita. Yang kedua dikarenakan hinanya dunia. Tentunya ketika kita mengatakan orang ini hina, ada pembanding. Ya, kita katakan seorang itu kaya karena ada pembandingnya. Coba enggak ada yang miskin, enggak akan ada orang yang dikatakan kaya. Antum dikatakan laki-laki karena apa? Karena ada perempuan. Kalau antum laki-laki semua, ya, enggak ada pembandingnya. Dikatakan hina jika dibandingkan apa? Akhirat. Ya, dikarenakan akhirat. Dunia ini sangat hina sekali jika kita bandingkan dengan akhirat. Buktinya Rasulullah SAW bersabda, la maudhi'i sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa fiha. Sungguh tempat cambuk kalian, salah seorang kalian di surga itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Tempat cambuk. Coba bayangkan tempat gantungan cambuk. Itu lebih berharga. Tempat gantungan cambuk penduduk surga jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Kalau kita mikir itu terbuat dari apa? Tempat gantungan itu. Coba bayangkan ikhwatiddin. Sungguh tak berharganya. Sungguh tak berharganya dunia itu jika dibandingkan akhirat. Tapi kan Ustaz, kita rasanya berharga sekali kan? Ya, sangat berharga, nanti akan antum lihat kelanjutannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga menyebutkan apabila bidadari itu muncul di dunia, maka dunia ini akan terang seluruhnya. Kemudian aroma semerbaknya bidadari itu akan memenuhi seluruh dunia. Kalau kita pikir-pikir itu mereknya apa, parfumnya? Kita semahal-mahalnya 3 juta, 4 juta, paling 10 meter, 20 meter. Tidak. Udah tidak tercium lagi. Tapi ini seluruh dunia. Itu gimana parfumnya? Gimana wanginya? Itu satu bidadari. Ikhwatiddin. Menunjukkan segala perkara yang yang berharga di dunia. Ternyata jika dibandingkan dengan akhirat, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Main-main. Coba bayangkan ikhwatiddin, main-main. Dunia itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tempat main-main. Tidak ada yang sungguhan. Yang sungguhan itu hanya akhirat. Apa makna daripada main-main? Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Siapa yang di sini yang pernah menjadi anak kecil? Enggak pernah, subhanallah. Nongol gede-gede semua. Waktu kita kecil, antum mainan waktu kecil apa? Kelereng. Itu paling favorit. Ketika antum kehilangan kelereng, apa yang antum lakukan? Cari-cari. Kalau nggak dapat, nangis. Subhanallah, nangis. Kemudian kita meningkat dewasa. Kita orang yang sudah agak besar dikit, kita mikir ini anak kelereng. Gara-gara kelereng satu, mainan dia, favorit dia, hilang satu, nangis sampai setengah hari. Kita mikir, ini kok sampai seperti itu? Bagaimana cara kamu berpikir? Makanya kalau orang tua gak sabar bisa bisa naik pitam itu orang tua. Kelereng aja kok nangis sampai setengah hari. Begitu. Tapi pikir, dia dulu harus merasakan bagaimana cara berpikir si anak. Begitu kan? Antum punya motor-motoran. Itu kan sampai nangis kalau nggak kelihatan. Pulang sekolah mana motor-motoran tidak kelihatan. Nangis. Biasa setengah harian. Nangisnya. Subhanallah. Benda yang tak berharga. Benda yang tak berharga. Ditangisi sampai setengah hari. Siapa yang nangisi? Si anak. Siapa yang mengatakan nggak berharga? Si anak atau orang yang sudah dewasa? Ya sudah remaja. Waktu dia jadi anak-anak. Bagaimana cara pandang dia terhadap kelereng itu? Sangat berharga. Ya. Antum kasihkan, nah ini bapak punya deposito 3 miliar, nih ambil ini, ambil kelereng. Mana mau? Dia ambil yang mana? Kelereng, mana deposito? Itu jenius itu berarti. Ikhwatiddin azallahu iyyakum, dia ambil kelereng.
yang sesuai dengan akalnya waktu itu. Tuh. Kemudian meningkat, dia sudah kuliah macam antum ini walaupun belum nikah kan? Ya. Nengok, ini anak mainnya kok sampai setengah hari main kelereng, dilempar, kemudian diambil, lempar lagi, ambil lagi. Begitu kan? Main nengok orang anak main, antum tahu ya main karet, dilompat lagi. Apa faedahnya kan? Dari mulai lutut sampai begini, dilompat terus apa faedahnya? Kita mikirnya ini gimana? Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Mulai apa? Tentu cara berpikirnya mainannya sepeda motor, iya kan? Sepeda motor yang rodanya 2, makanya cuma 1, belakang aja. Yang depan dinaikkan, ngebut. Orang yang lebih dewasa daripada dia mengatakan, ini anak ini nggak pikir. Udah jelas dari pabrik itu 2 rodanya. Begitu, 2 rodanya, kenapa yang 1 aja dipakai? Itu kalau sungkur masuk parit tuh gimana? Kan begitu mikirnya. Tapi kalau anak remaja model mereka enggak mikir ke sana. Dia merasa tuh keren. Begitu. Merasa dia sebagai pokoknya dialah orang yang diperhatikan. Padahal kalau dia jatuh orang mengatakan syukur begitu. Tapi begitulah meningkat dia dewasa. Iya kan? Meningkat dewasa. Dari remaja kepingin nikah. Orang yang belum menikah kan memikir nikah itu gimana ya kalau seandainya di samping saya seorang wanita yang saya cintai, gimana? Begitu kan? Mikirnya kan? Kenapa? Karena dunianya belum sampai ke situ. Nanti setelah dia menikah, kan lain lagi dia mikirnya. Gimana kalau tambah 1 lagi? Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Begitu. Itulah yang namanya dunia, la'ibun. Selalu ketika kita melewati satu fase ke atasnya, kita menganggap fase yang di bawah itu satu hal yang enggak berharga, ikhwatiddin. Demikian juga dunia. Ikhwatiddin azallahu iyyakum, yang hari-hari kita kejar, ya. Yang ngejar titel, yang ngejar dunia, jangan ngejar jabatan, yang ngejar harta, ya. Itu di dunia. Tapi nanti ketika dia sudah sampai ke akhirat, baru dia tahu. Semua waktu yang telah dia habiskan untuk mengejarkan dunia ternyata untuk sesuatu yang tak berharga dibandingkan akhirat. Mengapa Rasulullah SAW ketika beliau tidur ditemui oleh seorang sahabat di atas tikar? Ya Rasulullah sampai seperti ini kali. Rasulullah dengan mudah menjawab, "Ma ana illa karakibin istadalla tahta syajarah. Summa raha wa tarak." Aku itu ya seperti seorang musafir yang berkendaraan, kemudian istirahat di bawah sebuah pohon, kemudian setelah selesai istirahat, ya aku tinggalkan pohon ini. Masa saya mau berumah di bawah pohon terus? Monyet. Ya tinggalkan pohon. Kenapa? Karena namanya hanya singgah. Mengapa demikian ikhwatiddin? Padahal Rasulullah di tangannya itu dunia. Karena dia tahu, dia udah lihat langsung itu bagaimana akhirat. Dia sudah lihat langsung itu bagaimana surga. Ya. Dia sudah lihat langsung, ikhwatiddin azallahu iyyakum. Makanya kehebatan raja-raja Romawi yang dengan istana yang gemerlapan. Kalau Farsi rajanya raja istana putihnya karena perak. Kalau Romawi istana kuningnya karena keemasan. Rasulullah menganggap ini enggak ada apa-apanya. Mengapa ikhwatiddin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah tahu hakikat dunia itu apa. Yang dikejar beliau adalah akhirat. Karena apa yang dipegang oleh raja-raja Farsi dan Romawi itu sesuatu masih hina. Sesuatu yang sangat hina masih. Tidak ada nilai sama sekali jika dibandingkan dengan akhirat. Bayangkan tempat cambuk penduduk surga itu jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Coba bayangkan ikhwatiddin. Itulah dia dunia, hakikat dunia. La'ibun, selalu saja masalah tidak serius. Masalahnya akan menjadi hina ketika kita sudah sampai pada fase berikutnya. Makanya ketika Rasulullah SAW melintasi sebuah kuburan, apa kata Rasulullah? La raka'ataini ahabbu ila hada minad dunya wa man fiha. Sungguh salat 2 rakaat
lebih dicintai oleh si penghuni kuburan ini, lebih disukai kalau dia diberi kesempatan ketimbang dunia dan seisinya. Artinya kalau dia diberi kesempatan hidup lagi, dia suruh pilih, kamu mau dunia dan seisinya atau sholat 2 rakaat? Pilihannya sholat 2 rakaat. Kalau antum suruh pilih, sholat pilih 2 rakaat atau dapat istana presiden sekarang? Pilih mana? Pura-pura. Pilih mana? Ayo. Hah? Jujur. Karena kan masih berpikir seperti anak main kelereng itu. Iya. Begitu ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kalau kita sekarang begitu. Rasulullah katakan bahwasanya salat sunnah 2 rakaat. La raka'ataini qabla subhi ahabbu ilayya minad dunya wa fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih aku sukai ketimbang dunia dan seisinya. Kalau antum misalnya disuruh pilih, kamu mau pilih mana? Ada yang orang kaya datang, Ustadz, kamu mau pilih mana Ustadz? Anda mau pilih mana? Pilih sholat subuh 2 rakaat atau ini ada Avanza? Kalau mau Avanza jangan sholat 2 rakaat. Kita mikirnya bagaimana? Oh sebentar istikharah dulu. Begitu. Kita tuh sekarang masih di dunia. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, kita pilihnya mana? Jujur aja lah. Pilih yang mana? Pilih Avanza apa sholat 2 rakaat? Alah pura-pura. Hah? 2 rakaat? Enggak. Harus pilih salah satu. Kalau kita mikir, kalau dapat Avanza kan besok masih bisa sholat. Kan begitu kan ikhwatiddin? Itulah dunia, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa hinanya dunia itu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi perbandingan luar biasa ikhwatiddin. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Akan dia menjadi hina ketika kita sampai pada fase berikutnya. Walahun. Lahun itu sesuatu yang melalaikan. Di mana ikhwatiddin azallahu iyyakum dikatakan Allahu antalhu bil khasisi anin nafis. Engkau sibuk melakukan satu hal sehingga meninggalkan sesuatu yang lebih berharga. Sibuk melakukan satu hal sehingga meninggalkan sesuatu yang lebih berharga. Contohnya ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ini akan terbukti nanti ketika terjadi World Cup ya, seperti Piala Dunia yang selalu pertandingan yang seru itu jam-jam 2 malam. Seharusnya kita orang-orang salafi itu jam 2 malam ngapain? Tahajud. Tapi ketika ada World Cup itu gimana? Kan kita mulai mikir ikhwatiddin. Satu contoh. Berapa banyak sesuatu yang berharga kita tinggalkan hanya untuk satu hal yang tak berharga. Padahal kita tahu sekali bahwasanya itu berharga. Ya. Padahal kita tahu sekali bahwasanya itu berharga. Apa contohnya? Misalnya mungkin antum pas lagi main futsal misalnya, ya. Main futsal, kebetulan benturan dengan jadwal kajian, begitu kan? Benturan dengan jadwal kajian. Ya yang candu futsal saya yakin, yang dikorbankan futsalnya. Enggak, kajiannya kan masih, alhamdulillah ustaznya masih hidup, nanti masih bisa lagi. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Banyak perkara yang kita tinggalkan yang berharga hanya untuk perkara yang tidak berharga. Itulah dunia, itulah lahwun tadi itu. Itulah lahwun. Banyak itu terjadi ikhwatiddin azallahu iyyakum. Sementara kita sadar, lain kalau dia enggak tahu ya, beda kalau dia tidak tahu. Dia sadar ini lebih berharga dibandingkan ini, tapi sengaja dia tinggalkan yang lebih berharga tersebut. Lalai. Ya lalai. Ketika suara adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, berapa banyak orang yang bergerak setelah itu? Berapa banyak juga orang berpikir dikit lagi tanggung, toh belum qomat. Ada yang mikir dikit lagi tanggung, toh belum ruku. Begitu.
Kenapa? Karena kalau sudah ruku, jangan sampai ruku tidak dapat. Kenapa? Supaya tetap dapat 1 rakaat. Begitu. Banyak yang berpikir, ada yang berpikir tidak apa-apa 1 rakaat lewat, masih ada rakaat kedua. Dan seterusnya. Padahal yang dia lakukan ya aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa dia tinggalkan. Dan dia tahu kalau ditanya, mana lebih penting, mana lebih berharga, kamu menjawab panggilan azan atau meneruskan pekerjaan kamu itu? Semua pasti menjawab, yang tahu tentang agama pasti menjawabnya, ya itu lebih berharga. Ya, itu lebih berharga. Pasti itu ikhwafiddin. Tapi dilanggar. Itulah lahwun tadi ikhwafiddin. Membuat lalai. Selalu membuat kita lalai. Ya, selalu membuat kita lalai dari perkara-perkara yang lebih penting. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walahwun, dan yang melalaikan, wazinah. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Wazinah, zinah itu kan perhiasan. Seseorang akan berbeda menilai sesuatu yang belum dihias dengan yang sudah dihias. Beda kan? Ya. Beda. Misalnya di masjid ini belum dihias, belum dicat, dengan yang sudah dicat. Mana lebih cantik? Yang sudah dicat. Seorang akhwat yang sudah dandan dengan sebelum berdandan, mana yang lebih enak dipandang mata? Pura-pura takut. Hah? Ya tentunya sudah dandan. Bagi yang punya akhwat ya. Ikhwafiddin, itulah zina. Dunia itu zina. Dunia itu kalau tidak karena dihias-hiasi, dunia itu jelek. Dunia itu jelek. Karena perhiasan dihias-hiasi itulah dunia. Maka dia menjadi cantik dipandang mata. Bahkan sesuatu yang bermudarat terhadap manusia, karena dihiasi oleh syaitan, maka dia menjadi sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat indah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan syaitan menghiasi perbuatan buruknya seolah-olah indah. Itulah ya khafidin azallahu iyyakum yang dikatakan zina. Contohnya ya. Ini ada 2 orang ini, 2 orang pemuda. Yang satu orangnya ya agak ireng dikit lah, ya, enggak keren-keren kali lah. Enggak keren-keren kali. Yang satu macam bule, tinggi putih, yang satu pendek hitam kurus. Udah. Tapi 2 orang ini lagi mau melamar. Yang tinggi bule, hidungnya mancung, rambutnya pirang, naik sepeda ontel. Tapi yang jelek ini naik Fortuner. Bajunya jas. Kira-kira mana yang lebih keren kelihatan? Yang kelihatan lebih keren tuh yang mana? Naik Fortune itu udah jelas itu. Ya, enggak usah diragukan lagi. Mengapa demikian? Karena kendaraan itu termasuk perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun." Wal khayl kuda, wal bighal yaitu begol, dan keledai yaitu hewan-hewan untuk kalian kendarai, wazinah sebagai perhiasan. Ya, perhiasan. Makanya khafiddin azallahu iyyakum, ustaz yang naik mobil itu lebih keren kelihatannya seperti daripada ustaz yang datang naik sepeda ontel. Woi, ustaz kondang ini naik mobil. Begitu khafiddin azallahu iyyakum. Itulah namanya pandangan dunia. Ya. Pandangan dunia begitu, tapi bagi orang yang sudah mengetahui hakikat daripada dunia itu sendiri, mereka nggak peduli mau ini ustadz naik apa, yang penting yang dilihat adalah keilmuannya. Tapi umumnya orang kalau sudah kehidupannya dipenuhi dengan dunia, dia menjadi budak dunia, dia selalu akan menilai sesuatu dengan
dunianya. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, itulah dunia. Zinah, perhiasan. Yang sebenarnya dunia itu sangat buruk dan memang sangat rendah nilainya, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Tempat orang saling sombong menyombongkan. Ya, saling sombong menyombongkan. Ya, dia lebih ini, dia lebih itu. Kalau dia antar sama mahasiswa, dialah yang lebih pintar, dia lebih gagah. Kalau dia macam-macam ikhwatiddin. Kesombongan itu ikhwatiddin azallahu iyyakum. Adanya tafakhur, kebanggaan, ujub, itu lain orang, lain ujubnya. Kalau talabul ilmi lain ujubnya. Kalau ustadz lain ujubnya. Kalau kiai lain lagi ujubnya. Kalau tingkat masyayikh lain lagi. Ada. Karena syaitan la'anahullah, dia ketika menggoda seseorang, itu dia lihat orang ini bagaimana. Misalnya antum-antum ini misalnya. Kan gak mungkin setan datang bisiki, yuk main judi yuk. Berhasil gak dia kira-kira itu? Main judi? Oke, begitu. Kalahlah dia kalau itu dia jadikan untuk sebagai titik untuk menggoda, salah, kalah dia. Tapi dia akan masuk dari sisi lain. Datang ke masjid. Memang Anda ini orang yang paling soleh di kampung ini. Kan begitu dia, caranya begitu. Ya, kalau dia seorang ustadz, sepertinya Anda ini belum adalah yang menyamakan ustadz kampung di sini, begitu. Karena Anda ini baqiyatus salaf wal khalaf, gitu kan. Sisa-sisa. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Begitu cara masuknya begitu. Ya, cara masuknya begitu. Enggak akan mungkin dia menggoda kita seperti yang sudah jenggotan begini, berzina. Kalaupun ada juga ya satu-satu kena. Kemudian main judi. Ya dia akan kalah dalam masalah, tapi dia masuk dari sisi yang lain. Wa tafakhur ikhwatiddin. Ya, tafakhur. Makanya ikhwatiddin azallahu iyyakum, ya. Hasadnya para ahlul ilmi itu lebih berbahaya dibandingkan hasadnya orang awam. Itulah dia. Hasadnya orang ahlul ilmi itu lebih berbahaya ketimbang hasadnya orang-orang awam. Orang-orang awam dia ketika dia hasad dengki, dia libas semua, enggak pakai dalil. Tapi kalau orang alim, dia hasad pakai dalil. Ya, pakai dalilnya untuk membela agama Allah lah, bela untuk membela sunnah lah, macam dalilnya ikhwatiddin azallahu iyyakum. Sehingga dia hiasi hasadnya itu seolah-olah itu merupakan sebuah ibadah. Itulah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan hiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Dia itu hasad, tapi setan menghiasinya. Iya, dia hiasi hasad itu, perbuatan buruk itu seolah-olah itu sebuah ibadah, pendekatan diri pada Allah, membela agama Allah dan lain-lainnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Allah Subhanahu wa taala firman, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, hanyalah permainan, walahwun, sesuatu yang melalaikan, wazinah, dan perhiasan, watafakhurum bainakum, dan tempat saling bermegah-megahan di antara sesama kalian,
wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan tempat kalian memperbanyak harta dan anak-anak. Inilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hakikat sebuah dunia, tentang apa itu sebenarnya dunia, seberapa berharga sebenarnya dunia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan suatu perumpamaan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, yaitu seperti hujan yang membuat subur tanaman-tanaman sehingga mengagumkan para penanamnya, para petaninya. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian kamu melihat dia menjadi kering dan kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min rabbih wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Adapun di akhirat ada azab yang sangat pedih dan ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dunia itu, kemudian Allah beri perumpamaan, ya, sesuatu yang menakjubkan kemudian akhirnya tak berharga sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, adapun akhirat ada dua. Imma azab yang sangat pedih menanti kalian, atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian silah pilih. Apakah kalian mau jadi hamba-hambanya dunia, ataukah kalian menjadi hambanya akhirat? Apakah kalian mau menjadi orang-orang yang diperbudak dunia, ataukah kalian akan memprioritaskan untuk mengejar akhirat? Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mal hayatud dunya. Kembali Allah Subhanahu wa taala, ya, menyinggung masalah dunia. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang menipu. Setiap kesenangan yang kita rasakan di dunia ini, ikhwatiddin, itu bukanlah kesenangan yang hakiki. Ketika kita senang mendapatkan harta yang banyak, itu hanyalah kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang hakiki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti akan didatangkan seorang yang paling senang di dunia, tapi dia orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia dicelupkan ke dalam neraka dan diangkat sekali celupan saja, tidak banyak-banyak, sekali celupan saja. Ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesenangan? Apa katanya? Tidak ya Allah, aku tak pernah merasakan kesenangan walau sekejap pun. Kesenangan yang dia rasakan selama bertahun-tahun, ikhwatiddin, pupus hanya dengan satu kali celupan neraka. Seorang yang dianggap orang yang paling menderita di dunia, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dan dicelupkan ke dalam surga, dan ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah menderita? Dia katakan, tidak pernah ya Allah. Ini menunjukkan betapa luar biasanya azab ataupun penderitaan yang kita rasakan di dunia. Sehebat-hebatnya penderitaan yang kita rasakan di dunia, itu belum ada apa-apanya ketimbang penderitaan di akhirat.
Senikmat-nikmatnya yang kita rasakan di dunia, itu belum ada apa-apanya ketimbang kenikmatan yang di akhirat. Lantas apakah kita mau mengorbankan akhirat kita hanya dikarenakan kita ingin menghindar dari penderitaan yang tidak seberapa, sementara kenikmatan yang luar biasa akan menanti kita di hari akhirat? Apalagi perbandingan kehidupan dunia dan akhirat. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun. 1000 tahun bandingnya. Kalau kita punya usia 63 tahun atau 65 tahun, itu berarti untuk akhirat itu hanya sekitar 1,5 detik lah. Bayangkan. Hanya untuk 1,5 detik kita korbankan kehidupan yang abadi di akhirat. Makanya jangan kalian sampai tertipu dengan dunia. Itu maksud ayat ini. Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Jangan kalian korbankan akhirat kalian hanya untuk mengejar dunia kalian. Kesenangan yang kalian dapat, yang kalian rasakan sekarang itu belum ada apa-apanya. Ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kan seorang qadhi Mesir, orang kaya, dengan menggunakan kereta kencananya bertemu dengan orang Yahudi miskin. Kata orang Yahudi ini, bukankah Rasul kalian mengatakan ad-dunya sijnul mu'min? Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Iya kan? Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Tapi aku lihat kamu ini mewah, subhanallah. Sementara aku kafir, seperti ini keadaanku. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, penderitaan yang kamu rasakan itu merupakan surgamu. Jika dibandingkan dengan penderitaan yang luar biasa yang sedang menantimu. Adapun kebahagiaan yang aku rasakan sekarang, itu seperti penjara jika dibandingkan kenikmatan yang luar biasa yang akan menantiku. Ikhwafiddin, rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu jangan sampai kita lalai dengan akhirat kita hanya untuk mengejar dunia. Kalau begitu Ustadz, udahlah mulai besok kita semua keluar dari kuliah, udah kita di masjid saja zikir, sholat. Itu juga bukan tuntutan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari anugerah yang diberikan Allah kepadamu itu untuk mendapatkan akhirat. Tapi jangan lupa mengenai urusan dunia kalian, jangan lupa. Ikhwafiddin azallahu iyyakum. Urusan dunia ikhwafiddin, ya. Urusan dunia itu bisa kita ubah menjadi urusan akhirat. Kalau kita mau. Ya. Misalnya sepeda motor, antum punya sepeda motor. Sepeda motor itu urusan dunia, tapi dia bisa menjadi urusan akhirat. Setiap kali antum taklim, nyamperin orang yang kawan-kawan yang enggak punya sepeda motor, ayo boncengan dengan saya. Begitu setiap harinya. Jangan asik bonceng terus. Bonceng saya, asik dia yang dibonceng. Begitu. Asik dia saja yang dibonceng. Ikhwafiddin, sekali-sekali dialah sebagai subjeknya. Ikhwafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Apalagi kalau antum sudah jadi orang kaya raya, ya begitu. Beli Fortuner, beli Alphard, jemputin semua, yuk naik Alphard saya, kita pergi ngaji. Kan seneng. Di mana rumahnya? Saya jemput. Saya punya Alphard baru beli. Kan semua orang kepingin jadi ngaji, yang tadinya nggak kepingin ngaji, minimal merasakan kursi Alphard. Sarana dunia kita jadikan untuk memperoleh akhirat. Itu ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi bukan berarti ketika kita mempelajari ini, menghayati masalah dunia itu bagaimana sebenarnya, lantas kita tinggalkan dunia itu, sama sekali tidak. Ya, ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, mari jangan lupakan akhirat kita. Silahkan cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Dan jadikan akhirat itu prioritas. Ya. Kadang-kadang banyak kaum muslimin itu yang ingin balancing antara dunia dan akhirat, begitu. Ingin balance dia.
Kita kan Ustaz nggak bisa mencari akhirat saja. Dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ambil begini-begini tuh. Harus seimbang. Nggak bisa dunia itu diseimbangkan dengan akhirat. Allah jelas menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tetap lebih prioritas ketimbang dunia. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita selalu mengalahkan akhirat demi untuk dunia. Itulah kenyataannya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat tegas menyatakan di sini supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Demikian juga ikhwatiddin dalam mencari istri. Itu juga kaitannya dengan akhirat. Bukankah Rasulullah mengatakan tungkahul mar'ah li arba'atin. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4, li jamaliha dikarenakan kecantikannya, wali hasabiha dikarenakan keturunannya, wali maliha dikarenakan hartanya, wali diniha dikarenakan agamanya. Far bilatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya kuat. Ya, walaupun enggak cantik kali, walaupun ya dari keturunan yang tidak berada, tapi kalau agamanya bagus, pilih yang itu kata Rasulullah. Pilih yang itu. Tapi kenyataannya kan enggak begitu selera laki-laki. Ustadz, kalau yang namanya agama Ustadz, kita bisa bawa dia taklim. Tapi kalau yang namanya face, mau diapain? Begitu modelnya masalahnya ini anak-anak muda ini. Ya, yang muda-muda ini seperti itu, tetap saja dunianya mengalahkan akhiratnya. Tetap saja. Demikian ikhwatiddin. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Ya kalau antum dapat semua ya alhamdulillah. Cantik luar biasa, bagaikan bidadari dipandang tak pernah. Kaya, keturunan darahnya biru. Kemudian agamanya kuat. Wah, itu luar biasa. Ustadznya duluan mungkin nyalip timbang antum. Jadi demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum, lebih kurang tentang masalah firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Sekali lagi, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ada satu hal lain, terakhir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam mengibaratkan masalah dunia. Mengibaratkan masalah dunia ini, beliau menyatakan seperti kapal yang bawa syarat dengan penumpang, kemudian singgah di sebuah pulau. Pulau yang sangat indah. Ini beliau sebutkan dalam kitab Uddatus Sabirin wa Fakhiratul Syakirin. Di mana nakhodanya berhenti di sana dan menyatakan kita berhenti hanya sebentar. Sementara pulau ini sangat indah. Ini ibarat dunia. Maka semua penumpang turun untuk keperluannya. Adapun yang satu, sebahagian karena mengingat kita hanya sebentar dan barang siapa yang terlambat akan ditinggal. Udah, dia sebentar menyelesaikan urusannya, keperluannya, dia balik. Ya, kalau orang yang pertama masuk kapal, tentu kan dia tinggal pilih tempat duduknya yang mana. Yang ada yang lapang, ada yang empuk. Dia pilih yang paling empuk. Karena dia turun ke pulau itu ya sekedar untuk menyelesaikan urusannya sebentar saja. Sudah selesai ya sudah dia balik kapal. Dia bisa pilih tempat duduknya. Karena emang nggak ada booking seat, gitulah kira-kira. Ya. Mau yang dia akan pilih bagian yang bisnis kelas, begitu. Adapun yang satu dia sempat menikmati keindahan pulau, kemudian dia teringat bahwasanya kapal tidak hanya sebentar singgah, akan bergerak, dia pun balik, ya dilihat dia mendapatkan sisa tempat duduk. Ya udah dapat yang sempit-sempit lah, yang ekonomi kelas. Udah. Adapun yang satu lagi, yang ketiga, mereka ya sibuk dengan mengambil bunga-bungaan, ya dibawa bunga-bunga yang harum semerbak,
batu-batuan yang indah yang dianggap berharga, dia angkat ya dengan susah payahnya. Begitu dia masuk ke kapal, ternyata dapatnya tempat-tempat yang sempit. Tidak ada tempat untuk meletakkan barang yang dia kutip. Begitu. Adapun yang satu lagi, yang terakhir, mereka saking sibuknya masuk terus ke dalam pulau yang indah tersebut hingga dia lupa bahwasanya kapal sudah bergerak. Akhirnya dia mati di tempat di pulau tersebut. Di pulau tersebut walaupun indah kan tetap ada yang namanya binatang buas ya. Akhirnya dia ketinggalan kapal. Kapal bergerak, dia ketinggalan, tidak bisa ikut. Mereka yang tadinya membawa keindahan bunga-bungaan tadi, karena nggak ada tempat untuk meletakkannya, dia angkat terus. Akhirnya bunga yang indah tersebut menjadi busuk dan mengganggu dia. Dan akhirnya kan dia menjadi keberatan untuk dibuang, nggak bisa. Akhirnya akan membuat dirinya menderita sendiri. Itulah Ibnu Qayyim mengibaratkan kehidupan dunia. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Sampai jam berapa, Bang? Jam 8. Ya. Kita masuk tanya jawab. Saat ini ada pertanyaan. Ini biasa baca sendiri. Ini kan sama. Bagaimana kita kalau naik niat beramal dengan niat untuk kebaikan dunia dan akhirat, bolehkah? Misalnya apa ini? Beramal dengan niat kebaikan dunia dan akhirat. Misalnya begini. Makan misalnya. Atau amal ini apa ini misalnya? Siapa yang bertanya ini? Enggak ada yang ngaku. Beramal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Contohnya apa amalannya? Atau misalnya berbuat sesuatu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Misalnya makan. Ya, makan. Makan itu sesuatu yang hukumnya mubah. Sesuatu yang hukumnya mubah. Orang yang makan itu tak berpahala. Dan kalau enggak makan, enggak berdosa. Begitu? Gimana? Kalau enggak makan, berdosa enggak kita? Berdosa enggak kita kalau kita enggak makan? Hah? Jadi, saya tadi enggak makan siang. Iya. Makanya tergantung. Ya. Makan itu hukum asalnya mubah. Kalau kita nggak makan misalnya, antum nggak sarapan, karena apa? Terlambat datang kirimannya siang, maka nggak berdosa nggak sarapan. Begitu. Kalaupun dia sarapan, ya nggak berpahala juga. Tetapi kita niatkan makan, ya akan menjadi sehat supaya antum giat belajar. Karena antum sedang mengemban amanah orang tua, jauh-jauh dari kampung dikirim ke UGM, ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang lembu sampai 2 dijual gara-gara antum mau di sini. Tiba di sini cuman main game saja, PlayStation. Ini kan namanya enggak mengemban amanah. Tapi dengan makan, sehat untuk bisa belajar, giat belajar, ya, itu menjadi pahala. Ya, menjadi pahala. Jangan jadi mahasiswa abadi. Kadang-kadang majelis taklim menjadikan alasan. Kenapa kamu kok jadi mahasiswa abadi? Saya itu ngaji terus, Pak, ngaji terus. Siapa gurunya? Ustaz Afifi. Afifi kena jadinya. Kasihan kan? Demikian ikhwatiddin, kita juga nggak ingin antum itu seperti para budak-budak pergerakan, akhirnya sana kemari, ya nilainya 2 kurang, 2 naik dikit. Kita nggak ingin seperti itu, ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, dan itu semua akan menjadi pahala untuk antum. Itu untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat.
Antum makan, niatnya supaya sehat, niatnya supaya giat belajar, mengemban amanah orang tua, jangan sampai melalaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Itu semuanya pahala, dan terus pahala. Ya. Itu semua pahala ikhwatiddin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makan itu juga sebagai ibadah, minum juga sebagai ibadah, berkendaraan juga sebagai ibadah, berpakaian juga sebagai ibadah, melangkahkan kaki ke kuliah antum itu juga bisa sebagai ibadah. Semua gerak-gerik dan tindak tanduk kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai pahalanya. Makanya niat yang bagus, ya, niat yang bagus. Main futsal ada nggak pahalanya? Ya tergantung niat antum, tergantung niatnya. Tapi kalau main futsal terus, ya Allah, ada juga itu jam 12 malam nunggu giliran main futsal. Demikian ikhwatiddin ya. Demikian. Bila kami sudah sholat maghrib, misalnya maghrib tempat kami, lalu kami datang ke tempat taklim, di situ baru dilaksanakan sholat maghrib. Sebaiknya kami duduk saja atau ikut sholat dengan niat sunnah. Bila kami sudah sholat maghrib, lalu kami datang ke tempat taklim, di situ kami melaksanakan sholat maghrib, ikut sholat. Khafidin azallahu iyyakum, antum bisa ikut dengan niat sunnah. Ya. Pertama, sebagaimana ada 2 orang sahabat ketika sholat, mereka duduk saja di belakang. Rasulullah tanya, kenapa kalian tidak sholat? Dia sudah sholat di tempatnya, ya, mereka ini musafir, sudah sholat duluan. Rasulullah suruh dia sholat. Demikian juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika dia sudah sholat bersama Rasulullah, kemudian dia pulang ke kaumnya, dia melaksanakan sholat sunnah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, kenapa kalau saya sholat sering terbayang wanita yang terbuka auratnya, yang kadang-kadang saya lihat di TV sekitar kita, bagaimana kedudukan salat saya? Ya inilah, ini apa namanya? Dunia anak muda tuh begitu. Ya. Gimana Pak Jendra? Nah, tuh. Ngaku. Khafidin azallahu iyyakum. Antum harus pahami, mata kita ini merupakan sebagai input, ibarat kamera. Jadi setiap apa yang kita lihat itu akan masuk ke harddisknya, memorinya, itu hati kita. Setiap apa yang kita dengar, ini bagaikan mikrofon. Itu input untuk kita. Ketika kita mendengar sesuatu, itu pasti akan terngiang-ngiang. Makanya kalau antum dengar musik misalnya, walaupun bukan antum yang memutarnya, tetangga misalnya, walaupun sudah dimatikan kan tetap saja terngiang-ngiang, terulang-ulang dia. Karena apa? Masuk dalam memori. Ya. Ada yang kalau nggak tahan, dia bisa terucap melalui loudspeakernya nih, mulutnya nih, loudspeakernya. Apa gitu kan? Karena apa? Yang dia itu adalah yang dia dengar dari telinganya yang sudah tersimpan dalam memori dia. Demikian juga ketika dia duduk, maka yang terbayang dia adalah yang pernah masuk dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang mukmin supaya menundukkan pandangannya. Ya, menundukkan pandangannya. Jadi kalau antum melihat ada wanita yang terbuka auratnya, jangan ditengok terus. Kalau enggak masalah, tapi jangan enggak boleh. Sebab apa? Kalau terus begitu, dia akan terekam dalam memori kita. Ikhwatiddin azallahu. Tapi kalau set begitu, begitu, astagfirullah, itu insyaallah akan terdelete dia dalam memori kita.
Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Orang-orang yang tidak suka musik, yang dulu dia pernah mencintai musik, kalau dia misalnya ke mall, kemudian diputar ini musik, masih muncul itu memori dalamnya. Walaupun filenya sudah tertimpa, tapi muncul lagi begitu. Oh, ini tuh tahu saya judulnya ini begitu. Itulah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Makanya ikhwatiddin, jaga semua yang dapat merusak hati. Semua input itu harus difilter, mata dan telinga. Ya, mata dan telinga. Inilah input yang paling banyak merusak hati kita ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Adapun loudspeaker ini sesuai dengan apa yang dia dengar. Dia mengungkapkan apa yang dia lihat. Misalnya dia melihat seorang wanita yang cantik misalnya. Maka untuk mengungkapkannya, aku melihat seorang wanita yang lemah gemulai, rambutnya bagaikan mayang terurai, begitu. Alisnya bagaikan semut beriring, nggak tahu semut apa itu. Itulah ikhwatiddin. Itu ungkapan, ya. Itu ungkapan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kalau dia tidak ungkapkan di mulutnya, maka dia akan terbayang dalam hatinya. Demikian ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, pertama, minimalisir segala input-input yang buruk. Apalagi antum yang belum menikah itu melihat wanita itu sesuatu yang gimana begitu kan? Ya, beda halnya dengan orang yang sudah berumah tangga. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Apabila seorang hamba sudah menikah, dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Itu ikhwatiddin, enggak kerasa kerusuk lagi dia. Ya, enggak kerasa kerusuk lagi dia. Misalnya antum lewat dari sini, antum seorang lajang. Akhwat dari sini datang. Kira-kira salah tingkah enggak? Salah tingkah enggak kira-kira? Akhwatnya pakai jilbab. Karena apa? Demikian ikhwatiddin azallahu. Itu memang masanya antum tuh begitu. Ya, masanya antum tuh begitu. Makanya ikhwatiddin, sekali lagi tekan masalah-masalah seperti itu. Jangan terlalu banyak yang dilihat, ya. Apalagi di Indonesia ini, apalagi kalau antum sudah buka internet, terlalu banyak yang bisa dilihat. Terlalu banyak yang bisa dilihat. Kadang-kadang tidak kita inginkan muncul sendiri. Muncul sendiri, sementara antum sendiri belum pernah menjamahnya. Masa-masa muda itu kan kepingin tahu. Gimana sih? Begitu. Itulah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, kemudian bagi yang sudah tertancap kuat itu memorinya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibersihkan dari memori dia, dibersihkan dari hatinya. Karena pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati para hamba itu di antara jemari Ar-Rahman, dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Demikian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum sholat terbayang aurat wanita, ditepis, jangan terbayang aurat. Jangan. Ya, jangan diperturutkan, ditepis. Ya. Kalau diperturutkan itu semakin kuat memorinya, semakin bayangan itu semakin jelas dia, semakin jelas. Tapi kalau terus ditepis, insya Allah semakin lama semakin pudar itu. Demikian. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi terlalu banyak lagi melotot sana melotot sini ya. Ustadz, ana mau tanya, jadwal ujian di kampus ana ada tepat jam 3 tepat. Apakah dengan ana mengikuti mendahulukan ujian serta mengakhiri sholat asar berarti telah mendahulukan dunia dan memprioritaskan akhirat? Ya, dunia di atas akhirat. Khafidin, antum kan mahasiswa, bukan anak SMA yang harus pakai dasi. Iya kan? Antum kan bisa memberikan pendapat. Tanya, Pak, bisa nggak saya mau sholat dulu? Ini kadang-kadang Allah alam penakut anak mahasiswa ini. Mau bertanya pun nanti dikeluarkan.
Belum apa-apa sudah ditakut-takuti oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian berbuat keji. Makanya usaha dulu, ya. Jangan belum apa-apa sudah mundur. Usaha dulu. Pak, ini kan sudah adzan nih, Pak. Boleh saya permisi sholat dulu, Pak? Begitu caranya. Kalau dikatakan nggak bisa, kalau nggak, ayo keluarkan. Itu kan lagi ceritanya. Yang penting itu antum usaha dulu. Usaha, baru kemudian bagaimana bisanya. Demikian ikhwatiddin. Dan tidak semua mendahulukan dunia lantas terhadap sholat, lantas kita mendahulukan dunia. Tidak. Contohnya, ya, aturan ini juga harus ada aturan dari Rasulullah SAW. Contohnya, la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat dengan sudah terhidangnya makanan. Ini antum mahasiswa nih, ya, kos-kosan, wis pas-pasan, undangan makan. Wah, ini perbaikan gizi. Udah terhidang. Begitu hidang, hayya 'alas shalah. Wah, ya, hayya shalah. Ya, hidangan terbatas. Undangan 10 orang. Ayam hanya 5 potong. Yang lain-lain sih ada. Nah, itu gimana? Dalam masalah ini, ikhwatiddin azallahu iyyakum, Allah itu tahu dengan tabiat manusia. Allah yang menginginkan kualitas salat kita. Ya, makanya la salata bihadrat ta'am. Tidak ada salat ketika makan sudah terhidang. Makanya bagaimana? Ya, makan dulu. Makan dulu. Demikian ikhwatiddin. Habis makan baru salat. Walaupun sudah qomat. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Bahkan setelah qomat pun dia tak makan. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Para ulama menyebutkan ada syaratnya. Pertama, dia butuh. Dia dalam keadaan butuh. Yang kedua, makanan sudah terhidang. Jangan hayal shalah, sebentar lagi makan terhidang. Oh iya, kita tunggu. Itu enggak. Ya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini bukan berarti, kamu lebih mendahulukan makanmu ketimbang panggilan Allah. Enggak laku di sini. Ya, makanya aturannya juga harus sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum sedang sholat, ya, di rumah terbakar. Enggak, demi menghadap Allah Subhanahu wa taala, aku rela terbakar. Itu Mbah Marijan jadinya. Ya khafidin azallahu iyyakum, ya lari. Karena apa? Bagaimanapun itu tidak akan membuat dia khusyuk. Itu khafidin azallahu iyyakum. Jadi Islam itu cocok dengan tabiat manusia, ya, cocok sekali. Jadi jangan antum cari-cari yang lain lah, ya, jangan cari-cari yang lain mengenai aturan Islam ini. Jadi untuk yang si penanya ini usaha dulu, baru kemudian ya apa yang terjadilah. Ustadz, dalam dunia perkuliahan terkadang bahkan sering sistem pendidikan yang diterapkan berselisih menghambat kita dalam beribadah kepada Allah. Misalnya ketika jam kuliah, praktek dan seterusnya. Bagaimana solusinya? Ya sama macam tadi. Ini bahasa apa ini? Enggak sih. Ya demikian ya khafidin azallahu iyyakum. Ada lagi. Ini penghematan ini. Ustadz, seringkali kita bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita yang membuka aurat, tapi malah muncul godaan yang sangat kuat untuk melirik akhwat yang sudah berjilbab dengan benar. Bagaimana solusi Ustadz? Lumayanlah itu. Berarti seleranya sudah terkondisikan, ya kan? Itu pertama lumayan. Dia lebih tertarik terhadap akhwat yang pakai jilbab besar begitu. Itu sudah poin yang bagus untuk dia. Ya kalau orang-orang yang nggak paham, ini jilbab besar nih mau ngapain? Begitu. Gimana saya mau tahu lihat bodinya gimana, seksi apa tidak? Jangan-jangan dia bekaki apa tidak? Kan nggak tahu. Begitu ya khafidin. Bagi orang-orang awam, tapi kalau bagi yang apa? Berarti alhamdulillah satu poin dia sudah punya, ya. Tinggal ya bagaimana caranya untuk menyalurkan ketertarikannya itu. Itu dia. Ya caranya jangan melamar. Bagaimana caranya? Ya hubungi dealer-dealer terdekat.
Demikianlah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.